Pengaplikasian dapat dilakukan berulang sampai mendapatkan kerataan yang sesuai dengan permukaan tembok. Untuk meratakan tembok yang bergelombang bisa kita gunakan jidar seperti ini agar hasilnya lebih maksimal. Setelah selesai, tunggu hingga kering sebelum melakukan pengecatan ulang temboknya, agar cat tembok terjaga kualitasnya dan tahan lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman mengenai cara menambal atau mengatasi dinding yang terkupas, retak, atau berlubang bekas paku. Banyak permasalahan bangunan rumah yang kita hadapi, mulai dari bagian atap yang bocor sampai lantai yang ambles. Dari beberapa permasalahan tersebut, saya telah membuat beberapa video cara mengatasinya. Dan untuk kali ini saya akan berbagi salah satu cara memperbaiki dinding interior yang retak atau terkupas seperti ini. Retaknya dinding banyak penyebabnya, mulai dari kualitas pasir yang digunakan, takaran campuran antara pasir dengan semen, proses pengerjaan saat plester dan aci, konstruksi pondasi dan pembesian, beban bangunan khususnya bangunan 2 lantai atau lebih, struktur tanah yang labil, rembasnya air yang mengikis atau melunakkan tanah di sekitar pondasi, gempa, dan lainnya. Sebelum memperbaikinya, kita harus teliti dahulu sumber atau yang menjadi penyebabnya, mulai dari bentuk retaknya, besarnya, perkembangan retak, dan cek dinding rumah apakah retaknya menyeluruh atau hanya pada bagian tertentu. Jika retaknya hanya pada bagian tertentu, apakah tembok tersebut dibuat di waktu yang sama atau berbeda karena pernah direnovasi? Dari inspeksi yang kita lakukan, insya Allah kita dapat memperkirakan penyebab dan cara mengatasinya. Retak atau terkupasnya tembok ini disebabkan karena kualitas adukan plesternya. Jika kita lihat, ini pasirnya mudah ambrol. Karena jenis pasir yang digunakan memiliki kadar tanah yang tinggi. Meskipun pencampuran semennya 1:1, setelah beberapa tahun plesteran akan mudah terkupas atau retak seperti ini. Sama halnya dak beton yang mengalami rontok pada bagian bawahnya. Umumnya disebabkan bukan karena kurang semen, tetapi oleh kualitas pasirnya. Untuk memperbaiki retak atau plesteran dinding terkupas, di sini saya telah siapkan kompon gypsum produk dari A+ Pacific, yaitu A+ 3-in-1 Cornic Adhesive yang dapat digunakan untuk pelamir, tembok retak, kurang rata, dan berlubang. Sebelum memperbaiki tembok yang berlubang atau terkupas seperti ini, kita bersihkan dahulu dari butiran pasir yang terlepas serta kotoran lainnya, atau cukup dengan mengamplas pada bagian tembok yang retak atau kurang rata. Setelahnya bersihkan debu dari bekas pengamplasan agar daya rekat kompon pada tembok tidak terhalang dan tidak mudah terkupas saat pengecatan. Jika sudah dipastikan bersih, kita siapkan adukan komponnya. Untuk perbandingan campuran antara kompon dengan air adalah 1:2, yaitu 1 bagian air dengan 2 bagian volume kompon. Satu hal yang harus diperhatikan saat membuat adukan kompon, pastikan untuk menyesuaikan volume kebutuhan serta waktu pengaplikasiannya. Karena kompon lebih cepat mengeras daripada pelamir tembok atau adukan semen. Maka dari itu lebih baik membuat adukannya secara bertahap, karena waktu pengaplikasian setelah diaduk kurang lebih hanya 1 menit. Setelah teraduk rata seperti ini, aplikasikan pada tembok yang retak atau terkupas menggunakan scrub atau raskam. Untuk media tambal yang tebal, pengaplikasian dapat dilakukan berulang sampai mendapatkan kerataan yang sesuai dengan permukaan tembok. Untuk meratakan tembok yang bergelombang bisa kita gunakan jidar seperti ini agar hasilnya lebih maksimal. Setelah selesai, tunggu hingga kering sebelum melakukan pengecatan ulang temboknya, agar cat tembok terjaga kualitasnya dan tahan lebih lama. Pengeringan dempul kompon membutuhkan waktu 1 hari sampai 2 hari. Lamanya waktu pengeringan tergantung suhu ruangan. Pendempulan menggunakan kompon hanya khusus untuk interior atau media yang aman dari air. Jika akan melakukan penebulan dinding pada ruang terbuka seperti pagar atau tembok yang lembab, gunakan material yang tahan terhadap air dan sinar matahari seperti semen atau sejenisnya. Demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.